Halo Tribuner, saya Lisa Lestari akan melaporkan koran hari ini, Rabu 12 Januari 2022. Kita mulai dengan edisi cetak Pos Belitung. Pada halaman etalase Pos Belitung terdapat berita dengan judul Ferry Cemas 30 menit berputar-putar. Pesawat Wings Air dengan kode penerbangan IW2277 rute Tanjung Pandan, Pangkal Pinang pada Selasa 11 Januari lalu sempat tak bisa mendarat di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang akibat cuaca buruk. Setelah cuaca reda, pesawat akhirnya berhasil mendarat di Pangkal Pinang pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya sempat mendarat di Palembang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Insani, yang juga menjadi penumpang pesawat tersebut mengaku sempat khawatir saat pesawat berputar-putar tapi tidak mendarat. Setelah berputar-putar selama kurang lebih 30 menit di langit Bangka Belitung, pilot memutuskan mendaratkan pesawat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Ferry bercerita sesuai jadwal penerbangan, pesawat mestinya berangkat dari Tanjung Pandan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ke Pangkal Pinang. Namun, pesawat baru berangkat sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, sedangkan estimasi penerbangan pesawat sekitar 30 hingga 45 menit tiba di Pangkal Pinang. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Daru Trisadono menyampaikan hal serupa. Ia sempat merasa cemas karena lebih dari 30 menit berada di udara dan tidak mendarat. Daru bersyukur akhirnya pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan. Eksekutif General Manager atau EGM PT Angkasa Pura II Cabang Bandara HAS Hananjudin Tanjung Pandan, Untung Basuki, membenarkan pesawat Wings Air tidak bisa landing karena cuaca buruk di Bandara Depati Amir. Informasi yang diterimanya, pesawat sempat berputar-putar selama 30 menit di udara. Pilot kemudian memutuskan menerbangkan pesawat ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang untuk landing. Pesawat Wings Air IW2277 rute Tanjung Pandan, Pangkal Pinang yang sempat tak jadi mendarat di Bandara Depati Amir, akhirnya tiba di Pangkal Pinang pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. Pesawat ini harusnya tiba di Pangkal Pinang pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Namun harus delay selama 3 jam 47 menit akibat cuaca buruk setelah melakukan pendaratan di Palembang. Pesawat akhirnya bisa tiba di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Muhammad Adiwianto menyebutkan, pihak bandara melakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi pelaksanaan operasional pada saat kondisi cuaca buruk seperti saat ini. Kita lanjutkan ke halaman Tanjung Pandan Square dengan judul Bidik 1 Tipikor per Triwulan. Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Daru Trisadono, menargetkan kepada jajaran Kejaksaan Negeri untuk menangani minimal 1 perkara tindak pidana korupsi setiap triwulan. Program ini bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi dalam rangka pencegahan dan edukasi kepada aparat desa hingga kabupaten agar tidak korupsi. Di sisi lain, masyarakat juga harus sepakat melawan korupsi bukan hanya retorika, tetapi tindakan nyata. Selain itu, dirinya juga meminta kepada para kajari untuk memberikan pendampingan kepada kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan, baik disengaja maupun tidak. Kedepan perlu juga membangun semacam pos di desa yang letaknya jauh dari kantor kejaksaan, sehingga lebih mendekatkan hubungan dalam mencegah terjadinya perkara korupsi. Seperti yang diketahui, Kejari Belitung menangani 3 perkara korupsi yang menjerat aparat desa. Terbaru, mantan Kepala Desa Air Saga terikut bendaharanya telah divonis Majelis Hakim PN Pangkal Pinang akibat korupsi APBDes. Terakhir, dari edisi cetak Pos Belitung datang dari halaman Manggaregien dengan berita Incar jatah 7.000 liter minyak goreng subsidi.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan atau DPMPT SPP Belitung Timur mengusahakan mendapatkan jatah minyak goreng dari pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, Kementerian BUMN bakal memberikan jatah 3,7 juta liter minyak goreng subsidi melalui PT Industri Nabati Lestari atau INL ke seluruh Indonesia. Kepala Bidang Perdagangan DPMPT SPP, Christian Aji, menyebut telah berkirim surat kepada kementerian. Selanjutnya, bakal berkoordinasi karena jumlah 3,7 juta liter itu bakal diperebutkan di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Targetnya meminta sekitar 7.000 liter yang akan dialokasikan untuk 7 kecamatan. Menurut Aji, upaya ini sebagai langkah pemerintah daerah dalam menstabilkan harga minyak goreng yang saat ini melambung tinggi. Baik Tribuners, setelah mengabarkan edisi cetak Pos Belitung, kita beralih ke edisi cetak Bangka Pos. Pada halaman etalase Bangka Pos terdapat berita yang merupakan liputan khusus dengan judul Alex selamatkan Tempalak dari kepunahan. Alex, 24 tahun, memperhatikan dengan seksama seekor ikan yang berenang ke sana kemari dalam sebuah akuarium kecil di Sekretariat Yayasan Ikan Endemik Bangka Belitung, The Tanggokers, pada Selasa 11 Januari lalu. Ikan itu tampak berulang-ulang menggerakkan sirip dan ekornya yang indah. Ikan berwarna agak hijau kecoklatan itu adalah cupang endemik Pulau Bangka jenis wild beta shellery. Pria yang rambutnya dikuncir ini setiap hari selalu merawat dan memberi makan ikan yang biasa dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan sebutan ikan tempalak atau tepalak. Warga kota Pangkal Pinang ini tak lelah meski tak dibayar merawat ikan-ikan cupang yang dalam proses budidaya tersebut. Alex berharap upaya budidaya yang dilakukannya bersama rekan-rekan di The Tanggokers dapat menyelamatkan dan melindungi tempalak dari ancaman kepunahan. Terhitung sudah 3 tahun, Alex bergabung di Yayasan Ikan Endemik Bangka Belitung, The Tanggokers. Awal berdiri, The Tanggokers baru berupa komunitas. Namun, seiring berjalannya waktu, fokus menjadi komunitas yang bergerak di bidang konservasi dan edukasi. Selain menjaga ikan endemik ini, ia yang memiliki usaha percetakan ini tetap gemar dan semangat untuk merawat ikan-ikan yang ada di yayasan. Selanjutnya kita beralih ke halaman Pangkal Pinang Square yang berjudul Disperindakop segera operasi pasar. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Pangkal Pinang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ditenggarai karena naiknya harga crude palm oil atau CPO atau minyak sawit mentah. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi atau Disperindakop dan UMKM Kota Pangkal Pinang, Donald Tampu Bolon, usai memenuhi panggilan DPRD Kota Pangkal Pinang pada Selasa 11 Januari lalu. Ia mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan kenaikan harga sejumlah bahan pokok tersebut. Pemanggilan ini menyusul kenaikan harga sejumlah bapokting seperti telur, daging ayam, hingga cabai di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 1 bulan terakhir. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Pangkal Pinang, Rio Setiadi, mengatakan, dalam mengantisipasi kenaikan harga bapokting di Pangkal Pinang memang perlu adanya kerjasama dengan pemangku kepentingan, mulai dari pengusaha hingga agen sembako. Terutama DPRD juga harus melakukan suatu tindakan bagi masyarakat. Ia berharap Disperindakop dan UMKM Kota Pangkal Pinang segera menyusun formulasi, paling tidak untuk meminimalisasi kenaikan harga bahan pokok. Kita beralih ke halaman Tobuali Koba dengan berita berjudul 2021 3.000 warga pindah domisili. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Bangka Tengah mendata kurang lebih ada 3.000 penduduk di wilayahnya yang berpindah domisili sepanjang tahun 2021. Jumlah ini setelah adanya kemudahan kepada masyarakat lewat Peraturan Presiden atau Perpres nomor 96 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 108 tahun 2019. Kepala Disdukcapil Bangka Tengah, Jul Hasnan, mengatakan,
Sesuai aturan dalam pelayanan pindah domisili ini, adanya kemudahan kepada warga untuk tidak perlu membawa surat keterangan dari RT atau RW hingga desa atau kelurahan. Dirinya mempersilahkan bagi masyarakat yang ingin keluar ataupun datang untuk menetap di wilayahnya, untuk segera datang langsung ke kantor dan mengurus data kependudukan. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pelayanan, baik secara online, offline, hingga jemput bola, dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kades Nibung, Roni Pahrizal mengakui adanya peraturan baru pembuatan surat domisili tanpa melibatkan surat keterangan dari RT RW hingga desa kelurahan akan mempersulit pihaknya dalam melakukan pendataan terhadap warganya. Ia menghimbau kepada warga yang datang ke desanya untuk segera melaporkan diri ke pihak desa, baik RT ataupun langsung datang ke desa. Berita selanjutnya dari halaman Sungai Liat Muntok dengan judul Ex-Perpusda tak terpakai. Suasana lengang terasa saat memasuki kawasan bekas gedung Perpustakaan Umum Daerah atau Perpusda Kabupaten Bangka yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Liat pada Selasa 11 Januari lalu. Diketahui sejak pindahnya lokasi Perpusda ke gedung kantor Bupati Bangka yang lama, kini eks gedung perpustakaan dengan cat warna hijau dan kuning itu tampak kosong. Tak ada aktivitas apapun di gedung yang tepat bersebelahan dengan deretan ruko dan bioskop LTD 9 Sinema Sungai Liat ini. Di bagian lantai 2 gedung terlihat kondisi yang sudah berantakan dengan kursi dan meja yang sudah tidak ada. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD Kabupaten Bangka, Isnanto, membenarkan jika gedung eks-Perpusda tersebut merupakan aset milik Pemkab Bangka. Namun, pengelolaannya telah diserahkan kepada pihak ketiga melalui MOU dan Build Operate Transfer atau BOT sebagai bentuk perjanjian kebijakan yang diadakan oleh pemerintah dengan pihak swasta. Diakuinya perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung selama 30 tahun dan memang direncanakan akan dibangun pusat hiburan atau Taman Hiburan Rakyat atau THR. Sebelumnya diberitakan, Bupati Bangka, Mulkan memimpin rapat integrasi penataan aset dan penataan akses milik pemerintah daerah di Hotel Novila Boutique and Resort Sungai Liat pada Kamis 28 Oktober 2021. Rapat ini bertujuan untuk bersatu dalam mempertahankan dan mengelola aset milik pemerintah daerah. Menurut Mulkan, perlu adanya penataan aset-aset milik Pemda atau milik pihak ketiga yang perlu adanya pemeliharaan dan pengelolaan lebih lanjut. Terakhir, dari edisi cetak Bangka Pos, dari halaman Tribun Bubble terdapat berita dengan judul 46.497 anak sudah divaksin. Hingga Senin 10 Januari lalu, capaian secara menyeluruh program vaksinasi COVID-19 anak usia 6 hingga 11 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 37,56% atau sebanyak 46.497 anak telah divaksin. Sementara itu, Kabupaten Bangka Tengah masih menjadi wilayah yang capaian vaksinasi COVID-19 anak usia 6 hingga 11 tahun terendah, yakni masih di angka 0%. Sedangkan Kabupaten Bangka Barat menjadi wilayah yang capaian vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni mencapai 75,73%. Staf Pengendali dan Pelaporan Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Percepatan Vaksinasi COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Ponco Sudiantoko mengatakan, hingga kini vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun terus berjalan. Menurut Ponco, Kabupaten Bangka Tengah hingga kini masih harus mengejar ketertinggalan atau fokus dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk lansia. Ponco yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Operasi Polda Kepulauan Bangka Belitung berharap agar Kabupaten Bangka Tengah dapat segera mengejar ketertinggalan ini dan segera melakukan vaksinasi anak sehingga membantu capaian vaksinasi anak secara provinsi. Baik Tribuners, sekian informasi yang kami berikan untuk Anda hari ini. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya di koran cetak Pos Belitung dan Bangka Pos, di portal website posbelitung.co dan bangkapos.com, fanspage Pos Belitung dan Bangka Pos,
YouTube Pos Belitung dan Bangka Pos, serta Instagram Pos Belitung dan Bangka Pos. Saya Lisa Lestari beserta rekan kerja yang bertugas di Ariandi pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.